Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk masyarakat Kabupaten Pawah. Dalam rangka memberikan ruang informasi kepada masyarakat tentang seluruh program yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui stakeholder yang ada, baik perangkat daerah maupun institusi di luar pemerintahan daerah, maka pemerintah daerah Kabupaten Pawah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika merancang sebuah program yang kami beri nama Bedesut, berbincang dengan stakeholder. Program ini nantinya akan menjadi ruang bagi seluruh kepala perangkat daerah maupun pimpinan stakeholder di Kabupaten Pawah untuk memberikan informasi dengan sangat lugas tentang apa yang sudah mereka lakukan dalam rangka mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Pawah, yaitu menjadikan Kabupaten Pawah yang cerdas, mandiri, dan terdepan. Saat ini saya berada di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pawah, di mana episode pertama kita akan mengupas secara tuntas bagaimana penanganan COVID-19 di Kabupaten Pawah dengan narasumber Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Bapak Jamiril SKM. Mari kita saksikan bersama. Selamat sore. Selamat sore Pak Rudi. Ya, selamat sore Bang. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Oke. Suasana cerah pada sore hari ini. Alhamdulillah baik. Cerah sekali. Alhamdulillah. Jadi izin Bang Jamiril, kita santai, tentu melalui momen ini kita ingin memberi informasi secara utuh kepada masyarakat tentang bagaimana sih COVID-19 di Kabupaten Pawah, bagaimana strategi-strategi yang diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Pawah, terutama di dinas yang Abang pimpin, serta mungkin ada dinamika, ya paling tidak ada hal-hal yang pahit getir lah selama Abang bersama jajaran di Dinas Kesehatan menangani COVID-19. Mungkin Abang bisa cerita. Terima kasih Mas Rudi. Memang pada saat ini kondisi dan situasi COVID di Kabupaten Pawah ini di daerah kita Kabupaten Pawah ini sudah memasuki sebagian besar itu zona kuning dan zona hijau. Nah, ini tentu berkat kerja keras dari semua pihak, bahkan saling bahu-membahu termasuk semua lapisan masyarakat. Di mana pada saat itu, pada awal-awal kejadian COVID ini, melalui Ibu Bupati kita, Ibu Haja Erlina, bahwa beliau memimpin langsung turun ke lapangan, melakukan penyemprotan di tempat-tempat umum, turun sampai ke RT-RT, mengedukasi masyarakat, mengajak masyarakat untuk bersama-sama menerapkan pola hidup bersih dan sehat dalam rangka mencegah COVID-19 ini. Nah, langkah-langkah itu yaitu masyarakat untuk menyediakan tempat cuci tangan di setiap rumah tangga, menyediakan sabun, menyediakan air, sehingga masyarakat bisa melakukan pola hidup bersih dan sehat. Nah, selain itu juga beliau melalui Bupati juga menghimbau agar masyarakat tetap menegakkan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun air mengalir, kemudian menghindari kerumunan-kerumunan yang memang tidak bermanfaat, terkecuali untuk berbelanja ke pasar. Setelah itu pulang ke rumah kembali. Oke Bang, karena COVID ini bencana nasional, bahkan bencana internasional, dan tentu tidak pernah kita prediksi sebelumnya akan terjadi di Kabupaten Pawah, tentu menguras banyak energi, baik itu sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan sebagainya. Bagaimana strategi Abang di dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki Dinas Kesehatan, terutama sebagai garda terdepan dalam penanganan COVID, agar optimalisasi penanganan COVID ini bisa secepatnya di Kabupaten Pawah? Mungkin bisa diceritakan Bang, silakan Bang. Kalau dari sektor kesehatan, alhamdulillah kita bergerak secepat mungkin dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, yaitu pertama dengan melakukan tracing. Tracing ini tujuannya adalah untuk melakukan pemetaan di mana saja yang merupakan penyebaran COVID yang paling potensial. Nah, tracing ini adalah untuk mencari masyarakat yang terkonfirmasi, yaitu dengan melakukan tes swab, baik itu tes swab antigen maupun PCR. Nah, ketika ditemukan pada saat tes antigen positif atau reaktif pada seseorang tersebut, maka ditindaklanjuti dengan melakukan tes PCR. Nah, tes PCR ini kita ambil berapa jumlah yang terkonfirmasi, kemudian kita kirim ke provinsi, ke laboratorium provinsi. Di provinsi itu ada 2 laboratorium, yaitu laboratorium kesehatan dan laboratorium Untan. Nah, di sanalah tempat pemeriksaan dari swab PCR ini.
Nah, setelah dapat hasilnya, kemudian konfirmasi, dari hasil pemeriksaan lab itu akan kelihatan apakah memang yang kita ambil swab tersebut positif atau negatif. Nah, ketika positif, maka keluarga daripada yang bersangkutan kita lakukan swab PCR lagi untuk menentukan berapa banyak keluarga yang terpapar positif dari COVID ini. Nah, dengan tenaga yang ada di kami yang kami miliki, baik yang ada di Dinas Kesehatan maupun yang ada di Puskesmas, setiap hari kita turun ke lapangan untuk melakukan pemantauan, tracing, testing, dan treatment agar COVID ini bisa segera kita putus mata rantai penularannya. Nah, ini tentu kami tidak bisa bergerak sendiri, untuk melibatkan beberapa OPD yang terkait, termasuk melalui Dinas Kominfo yang Mas Rudi sendiri pimpin, yaitu melakukan edukasi, memberikan penyuluhan, memberikan penerangan kepada masyarakat, penjelasan yang baik bahwa COVID ini memang ada, bukan tidak ada. Nah, itu yang selalu dipesankan oleh Ibu Bupati kepada kita. Kita harus selalu mengedukasi kepada masyarakat. Nah, melalui OPD-OPD yang ada yang terkait yang tergabung di dalam Satgas Penanganan COVID ini, tentu ini akan membutuhkan mengeluarkan energi yang besar, sumber daya dana, sumber daya lain-lainnya lagi yang memang kita butuhkan untuk mengedukasi masyarakat bahwa COVID ini bukanlah sekedar isapan jempol belaka, namun COVID ini ada, nyata gitu di kita. Karena memang banyak masyarakat kita yang sudah terkonfirmasi. Dan kita perlu segera memutus mata rantai penularan COVID ini. Mungkin ini, Pak. Di luar dari sukses yang sudah ditorehkan Dinas Kesehatan, menjadi panglima lah di dalam proses penanganan COVID di Kabupaten Pawah ini, tentu dibantu dengan stakeholder yang ada, baik itu TNI, Polri maupun institusi lain di Kabupaten Pawah. Tentu Abang pernah menghadapi situasi yang genting, situasi yang sangat ya mungkin horor lah, mungkin yang pernah Abang hadapi bersama rekan-rekan yang ada di Dinas Kesehatan. Mungkin bisa cerita sedikit, Bang, mungkin agar masyarakat paling tidak tahu bahwa penanganan COVID kita itu tidak hanya sekedar mengedukasi masyarakat, tapi kita juga di satu sisi harus melindungi rekan-rekan medis yang berada di garda terdepan. Mungkin ada hal yang bisa Bang bagi cerita ke masyarakat sehingga masyarakat lebih aware dengan COVID ini, bahwa COVID ini bukan mainan, bukan isapan jempol, tapi memang benar adanya dan sudah terbukti dengan data-data yang ada dan kasus-kasus yang semakin meningkat. Mungkin Abang bisa cerita, Bang. Kita pada tahun 2020 yang kita mundur sedikit ke belakang, kita flashback sedikit ke belakang. Pada tahun 2020 kejadian COVID ini tidak separah kejadian pada tahun 2021 awal. Nah, ketika memasuki trimester pertama pada tahun 2021 ini, lonjakan kejadian COVID ini luar biasa, tinggi sekali. Yang tadinya cuma beberapa puluh kejadian, ini udah meningkat langsung ratusan kejadian yang positif COVID dalam waktu 3 bulan. Nah, ini terasa genting sekali. Kemudian diimbangi lagi dengan munculnya berita-berita hoak ini dari masyarakat, berita-berita hoak ini. Dan alhamdulillah, karena berkat kerjasama lintas sektor yang kuat, jadi kami tidak ada apa-apanya di sektor kesehatan kalau tidak dibantu oleh rekan-rekan dari OPD-OPD lain, termasuk TNI dan Polri. Kami tidak ada apa-apanya. Artinya pekerjaan ini, kesuksesan ini juga didukung oleh OPD-OPD yang ada di Kabupaten Mempawah ini, termasuk TNI dan Polri yang mempunyai andil yang besar juga. Nah, ini merupakan, kita bersyukur, saya selaku Kepala Dinas Kesehatan merasa bersyukur karena rekan-rekan di sini kompak gitu. OPD-OPD yang ada di Kabupaten Mempawah ini kompak. Sesuai dengan arahan Ibu Bupati, semuanya kompak, alhamdulillah. Bersatu padu dalam rangka memerangi COVID ini untuk supaya daerah kita menjadi bagus. Kemudian terkait dengan hoak. Hoak inilah yang menjadi momok yang paling menyulitkan bagi kita. Karena masyarakat, terutama masyarakat awam, banyak yang termakan oleh isu hoak ini, sehingga pada saat terjadinya lonjakan penyakit ini, COVID ini, masyarakat menganggap bahwa COVID ini sebelumnya tidak ada. Tapi begitu kejadian banyak yang sudah meninggal dan sebagainya, mereka baru menyadari, oh ternyata COVID ini ada, nyata kejadiannya di masyarakat. Karena virus ini memang tidak kelihatan. Itu yang masyarakat tidak paham betul dengan COVID ini, apalagi dibarengi dengan berita-berita bahwa COVID ini cuma sekedar isu atau isapan jempol. Karena banyak hoak-hoak yang diterima oleh masyarakat, inilah masyarakat seakan-akan tidak yakin bahwa COVID ini ada, apalagi di kalangan masyarakat berpendidikan menengah ke bawah. Nah, ini tentu menjadi perhatian kita bersama, bagaimana hoak ini bisa kita tangkal. Nah, alhamdulillah sekali lagi saya berterima kasih juga kepada Dinas Kominfo sekali lagi ini bisa memberikan
pengertian yang gamblang kepada masyarakat. Karena memang ujung tombak informasi ini ada di Dinas Kominfo. Bisa memberikan gamblang kepada masyarakat bahwa COVID ini memang ada dan harus kita yakini, kita percaya, sama-sama kita memeranginya. Baik pemerintah, swasta maupun masyarakat. Nah inilah kunci keberhasilan kita dalam menangani COVID ini. Dan banyak juga masyarakat dunia usaha yang menyumbang kepada pemerintah daerah dalam rangka memberikan bantuan berupa alat-alat pelindung diri bagi petugas kesehatan, APD, kemudian hand sanitizer dan sebagainya, kemudian untuk desinfektan, untuk penyemprotan kepada lingkungan agar COVID ini dapat kita redam. Nah inilah, jadi unsur pemerintah, unsur swasta, dan unsur masyarakat ini bersatu padu sehingga kita bisa memasuki zona yang lebih baik lagi. Dalam hal penanganan COVID, tentu kita sudah banyak menerima kebijakan dari pemerintah pusat, baik itu ketatnya prokes, PPKM Mikro, maupun sampai yang hari ini sedang digalakkan adalah vaksinasi, Bang. Nah, berkaitan dengan penanganan COVID ini mungkin bisa Bang ceritakan berkaitan vaksinasi ini sebagai salah satu pola penanganan yang terefektif yang mungkin bisa kita lakukan untuk meningkatkan imun atau kekebalan tubuh bagi masyarakat. Mungkin bisa cerita Bang, Tuan Kos. Nah, alhamdulillah sekarang ini dengan masifnya ya, dengan semakin masifnya informasi-informasi yang disampaikan oleh Mas Rudi tadi kepada masyarakat melalui siaran-siaran radio dan sebagainya, media massa yang ada yang kita miliki, masyarakat saat ini sudah semakin percaya bahwa memang COVID ini ada gitu, COVID ini ada. Nah, selain itu kami dari sektor kesehatan menimpali lagi bahwa untuk menjaga agar masyarakat mempunyai kekebalan, maka kita lakukan vaksinasi. Nah, pemerintah pusat sudah memberikan kita vaksin untuk melakukan vaksinasi kepada semua masyarakat. Sasaran kita di Kabupaten Mempawah ini sekitar 217.000 masyarakat yang harus kita vaksinasi. Nah, target kita sampai dengan 28 Februari itu harus sudah tuntas. Nah, mudah-mudahan ini bisa terlaksana. Kenapa? Selain prokes, untuk membentuk herd immunity adalah dengan vaksinasi. Karena dengan vaksinasi lebih kurang 50-60% penduduk kita yang sudah tervaksinasi, maka akan mengurangi risiko tertularnya penyakit. Kalaupun tertular, tidak akan sakit berat lagi. Artinya seperti flu biasa. Nah, oleh sebab itu, maka program vaksinasi ini harus kita galakkan lagi. Mungkin saya atas nama Dinas Kesehatan nanti mungkin butuh bantuan lagi nih dari Mas Rudi selaku Kadis Kominfo agar dapat menginformasikan, menyebarkan informasi ini secara luas kepada masyarakat bahwa pentingnya vaksinasi ini dalam rangka pencegahan COVID. Karena sudah terbukti masyarakat yang meninggal yang dibawa ke rumah sakit tersebut adalah tidak vaksin. Nah, ada satu orang yang vaksin, tetapi sudah terlambat karena saturasi udaranya, saturasi oksigennya sudah drop sekali, dan itu pun baru 1 kali mendapatkan vaksinasi. Nah, oleh sebab itu, maka vaksinasi ini perlu dilaksanakan sebanyak 2 kali untuk membuat kekebalan atau herd immunity kepada masyarakat Kabupaten Mempawah ini, agar Kabupaten Mempawah dapat keluar dari wabah COVID ini dengan segera, sehingga kita dapat melakukan aktivitas-aktivitas kemasyarakatan secara normal, namun tetap melakukan prokes secara baik dan ketat, yaitu tetap menggunakan masker, kemudian tetap mencuci tangan ketika mau bepergian, ketika sampai ke tempat tujuan, dan tetap menjaga jarak ketika di tempat-tempat keramaian. Dari data yang ada Bang Jamil ya, kita lanjut sedikit. Dari data yang ada, nampaknya harapan kita untuk zona hijau semakin nyata, tapi kalau kita lengah juga zona yang seharusnya sudah di depan mata zona hijau bisa kembali kepada zona yang merah dan sebagainya. Mungkin ada pesan Abang untuk masyarakat agar kita jangan lengah, jangan sampai kita karena sudah merasa mau zona hijau sehingga masyarakat lengah. Mungkin ada pesan khusus Bang untuk masyarakat Kabupaten Mempawah, mumpung kita bisa menyampaikan pesan ini agar masyarakat itu tidak lengah di dalam kondisi Mempawah yang sudah mau masuk ke dalam zona hijau. Mungkin bisa sampaikan Bang. Saya berpesan sekali lagi kepada masyarakat, menghimbau ya, sifatnya menghimbau kepada masyarakat, mari bersama-sama kita tetap menegakkan protokol kesehatan. Jadi jangan sampai kita lupa dengan kondisi yang saat ini yang dirasakan sudah mulai nyaman, kita lengah, kita abai sehingga bisa naik lagi kasusnya. Nah, dengan prokes yang ketat, kita harapkan tidak lagi terjadi kenaikan angka. Kita mengharapkan kehidupan kita sudah mulai normal lah.
baik masyarakat yang berjualan, mereka juga harus ketat melakukan prokes. Misalnya ada di pasar tradisional, kemudian di pasar-pasar yang swalayan dan sebagainya, tetap menggunakan masker, kemudian tetap menyediakan hand sanitizer, tetap menyediakan tempat cuci tangan, serta menjaga jarak. Nah, pola ini sudah, alhamdulillah sudah mulai kelihatan. Misalnya berbelanja di Indomaret dan sebagainya sudah mulai antri. Budaya antri inilah yang perlu kita tumbuhkan. Ini kan tidak berdesak-desakan, sehingga menyebabkan tertularnya suatu penyakit virus ini. Nah ini, jadi antara pemerintah, masyarakat dan pihak swasta harus bekerja sama, saling bergandengan tangan untuk menekan kasus-kasus COVID ini agar tidak terjadi penularan lebih tinggi, dan ini yang kita harapkan. Kita harus disiplin dalam melakukan protokol kesehatan. Oke, dan terakhir, sebelum ini kita tutup, di belakang Ambang, puluhan sampai ratusan tenaga medis yang bertaruh nyawa untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Pawah. Contoh rekan medis kita yang di Sungai Bakau harus terpapar COVID demi masyarakat Kabupaten Pawah. Mungkin bisa Bang berikan semangat kepada mereka, Bang. Saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada petugas kesehatan ya, yang sudah bekerja keras selama lebih kurang 2 tahun ini dalam rangka melakukan pencegahan dan pemutusan mata rantai penularan COVID ini. Bahkan ada yang meninggal nih. Bahkan ada yang meninggal dari petugas kesehatan itu sendiri karena terpapar COVID-19 dalam rangka melaksanakan tugas. Nah, saya menghimbau kepada rekan-rekan yang saat ini masih berada di lapangan, karena kita punya sumpah dan janji sebagai tenaga kesehatan, kita lakukanlah pekerjaan ini dengan sebaik-baiknya demi masyarakat kita, demi anak cucu kita ke depannya agar lebih sehat lagi, sehingga bangsa kita akan keluar daripada permasalahan ini. Nah, ini tugas dan tanggung jawab kita sebagai tenaga kesehatan. Nah, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada kawan-kawan yang merupakan garda terdepan, baik yang di Dinas Kesehatan maupun yang ada di Puskesmas, telah bekerja keras siang dan malam melakukan pemantauan, tracing, testing, dan treatment dalam rangka memutus mata rantai penularan COVID ini. Jangan pernah bosan, jangan pernah jemu, karena ini adalah panggilan jiwa kita di dalam menyehatkan masyarakat. Terima kasih, Bang, atas waktu yang sudah diberikan. Informasi yang Abang sampaikan sangat berguna untuk masyarakat, agar masyarakat semakin peduli terhadap upaya kita dalam penanganan COVID-19 di Kabupaten Pawah. Sahabat sekalian, kita sudah mendengarkan seluruh cerita dari Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pawah, Bapak Jamil SKM, tentang bagaimana COVID-19 di Kabupaten Pawah. Mari kita berjuang bersama agar pandemi COVID-19 berakhir dari Kabupaten Pawah. Akhirnya, saya selaku pembawa acara mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.